Matematika pada channel Maset Medal SMN 51 Media Online. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bilangan bentuk akar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bentuk akar. Yang pertama di sini adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar hanya dapat dilakukan pada bilangan yang mempunyai bentuk akar yang sama. Oke, dicontohkan di sini ada A akar C ditambah B akar C. Nah, jika kedua bilangan ini mempunyai akar yang sama yaitu akar C, maka dapat dijumlahkan menjadi dalam kurung A plus B akar C. Jadi angka yang ada di depan tanda akar kita jumlahkan. Begitu pula pada operasi pengurangan. Apabila ada A akar C dikurang B akar C. Nah, karena mempunyai akar yang sama yaitu akar C, maka dapat dilakukan A dikurang B akar C. Nah, di sini tadi dapat dijelaskan bahwa sama-sama mempunyai bentuk akar yaitu akar C. Nah, jika akarnya belum sama, maka kita harus usahakan untuk menyamakan akarnya dengan menyederhanakan bentuk akar sampai bentuk yang paling sederhana. Kemudian untuk angka yang ada di depan tanda akar seperti contoh di atas A dan B, itu jika bernilai tidak ditulis maka nilainya adalah 1. Kita lihat pada contoh-contoh berikut. Misalkan ada perintah tentukan penyelesaian operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar berikut. Oke, kita ingat dulu aturannya bahwa penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan apabila bentuk akarnya sama. Kita lihat soal yang pertama. Dicontohkan di sini 3 akar 2 ditambah akar 2. Nah, kita lihat di sini di depan tanda akar di sini ada 3, kemudian di sini tidak ditulis. Nah, maka pada bentuk yang ini nilainya adalah 1. Kemudian kita lihat tanda akarnya apakah sudah sama. Di sini sudah sama yaitu akar 2. Maka ini dapat kita selesaikan menjadi 3 akar 2 ditambah akar 2 artinya adalah 3 ditambah 1. 1 dari mana tadi? Angka yang tidak ditulis di depan tanda akar adalah nilainya 1. Sehingga bentuk akhirnya menjadi 4 akar 2. Oke, contoh yang kedua misalkan ada 4 akar 3 dikurang akar 27. Nah, kita lihat di sini. Apakah bentuk akarnya sudah sama? Ternyata belum. Di sini ada akar 3, di sini akar 27. Nah, dari kedua akar ini yang belum sederhana adalah ini, akar 27, maka kita sederhanakan dulu. Oke, kita lihat 4 akar 3 dikurang akar 7. Pertama, 4 akar 3 ini kita tidak bisa sederhanakan karena sudah sederhana. Nah, akar 27 kita rubah menjadi akar 9 kali 3. Kita ingat lagi cara menyederhanakan bentuk akar yang kemarin kita sudah bahas. Sehingga diturunkan menjadi 4 dikurang 3 akar 7. Nah, di sini 4 dikurang 3 dari 3 angka 3 ini didapat dari akar 9 keluar menjadi 3. Sehingga angka yang ada di depan tanda akar itu 3. Dari mana? Dari akar 9. Kemudian tanda akarnya tetap menjadi 4 dikurang 3 akar 3. 4 dikurang 3 berapa? 1. Berarti di sini 1 akar 3. Tetapi karena aturannya 1 itu tidak tulis, maka dicukup jawabannya adalah akar 3 saja. Oke, bagian C. 4 akar 5 ditambah 3 akar 20 dikurang 5 akar 5. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada akar yang belum sederhana yaitu akar 20. Maka untuk menyelesaikannya di sini kita sederhanakan dulu. Oke. 4 akar 5 di sini sudah sederhana berarti tetap. Kemudian 3 akar 20
Di sini kita sederhanakan menjadi 3 akar 4 kali 5. Kemudian yang dikurang 5 akar 5 di sini juga sudah sederhana, berarti tidak kita rubah. Kemudian di sini turun menjadi 4 akar 5 ditambah 3 kali 2 akar 5. Nah, 2 ini diperoleh dari akar 4. Kemudian dikurang 5 akar 5, sehingga bentuk berikutnya adalah 4 akar 5 ditambah 6 akar 5 dikurang 5 akar 5. Nah, di sini bentuk akarnya sudah sama, yaitu akar 5 semua. Maka angka-angka yang ada di depan tanda akar kita jumlah atau kita kurangkan. Sehingga diperoleh 4 ditambah 6 dikurang 5. Kemudian bentuk akarnya kita tulis akar 5. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 tambah 6 adalah 10, dikurang 5 berarti 5. Nah, tanda akarnya tetap yaitu 5 akar 5. Oke, selanjutnya kita bahas soal bagian D. Di sini ada akar 24 ditambah akar 54 dikurang akar 150. Nah, karena belum ketiga angka ini masih dapat kita sederhanakan, maka kita lebih dahulu kita sederhanakan menjadi akar 24 dirubah menjadi akar 4 kali 6, kemudian akar 54 kita ubah menjadi akar 9 kali 6, kemudian akar 150 kita rubah menjadi akar 25 dikali 6. Sehingga di sini berubah menjadi 2 akar 6 ditambah 3 akar 6 dikurang 5 akar 6. Nah, di sini akarnya sudah sama semua, maka dapat kita hitung menjadi 2 ditambah 3 dikurang 5. Ini angka-angka yang ada di depan tanda akar kita hitung. Kemudian akarnya akar 6 tetap, sehingga bentuk akhirnya 2 tambah 3 adalah 5, dikurang 5, hasilnya adalah 0. Nah, karena hasilnya 0, maka langsung kita tulis hasilnya adalah 0. Oke, berikutnya adalah perkalian dan pembagian. Aturan perkalian dan pembagian di sini adalah jika ada A akar B dikali C akar D, maka perkaliannya berlaku A dikali C akar B kali D. Jadi angka yang ada di luar tanda akar kita kalikan A dengan C, sedangkan yang di dalam tanda akar berarti B kali D. Begitu juga dalam operasi pembagian. Di sini jika ada A akar B dibagi C akar D, maka yang di luar dibagi dengan yang di luar, yang dalam tanda akar dibagi dengan yang ada di dalam tanda akar, sehingga bentuk akhirnya menjadi A dibagi C akar B kali D. Atau kita tulis seperti ini dalam bentuk pecahan. Nah, untuk angka yang ada di depan tanda akar jika tidak ditulis maka dia bernilai 1. Oke, untuk contohnya kita lihat untuk operasi perkalian terlebih dahulu. Di sini aturannya tadi kita sudah tahu, yang di luar akar dengan di luar akar, di dalam akar dengan di dalam akar. Oke, untuk soal yang pertama, jika ada 3 akar 2 dikali akar 6, maka kita kalikan, berarti 3 kita kalikan dengan 1. Di sini angkanya tidak ditulis, tadi nilainya 1, berarti 3 kali 1 adalah 3. Kemudian di dalam tanda akar 2 kali 6 berarti akar 12. Berarti hasil akhirnya menjadi 3 akar 12. Untuk yang B, 7 akar 2 dikali 3 akar 5. Maka jawabannya adalah 7 kita kalikan dengan angka 3 menjadi, kita lihat, 7 kali 3 akar 2 kali 5. Berarti di sini 21 akar 10. Oke, berikutnya ada 2 akar 3 dalam kurung akar 3 ditambah 4 akar 5. Nah, maka di sini kita lakukan operasi sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Berarti yang ada di luar tanda akar kita kalikan yang ada di luar tanda kurung kita kalikan dengan semua yang ada di dalam kurung. Berarti di sini 2 akar 3 kita kalikan dengan akar 3. Oke, yang ini. Kemudian setelah itu 2 akar 3 kita kalikan dengan 4 akar 5 yang ini. Sehingga bentuk akhirnya menjadi 2 akar 9 ditambah 8 akar 15. Oke, pada langkah berikutnya berarti menjadi 2 kali 3
Nah, 3 ini dari mana? Dari akar 9. Kemudian ditambah 8 akar 15. Sehingga bentuk akhirnya menjadi 6 ditambah 8 akar 15. Nah, karena di sini akarnya tidak sama, maka hasilnya cukup sampai sini saja. Oke, yang D, dalam kurung akar 3 dikurang akar 5 kuadrat. Maka di sini dapat kita rubah menjadi, oke, kita tahu bahwa kuadrat atau pangkat 2 ini adalah perkalian berulang sebanyak 2 kali. Berarti yang ada dalam tanda kurung berarti menjadi akar 3 dikurang akar 5 dikali akar 3 dikurang akar 5. Sehingga bentuknya menjadi akar 3 dikali akar 3 kurang akar 5. Kemudian di sini akar 5 dikali akar 3 dikurang akar 5. Sehingga bentuk akhirnya menjadi akar 3 kali akar 3 adalah 9. Akar 3 kali akar 5 adalah akar 15. Kemudian di sini yang ini akar 5 kali akar 3 adalah akar 15. Akar 5 kali akar 5 adalah 25. Dan di sini tanda-tandanya kita tinggal sesuaikan. Di sini kenapa positif? Karena di sini adalah min dikali min atau negatif kali negatif berarti positif. Oke, berikutnya akar 9 hasilnya adalah 3. Kemudian di sini akarnya sama-sama akar 15. Kemudian karena di sini angka di depannya tidak ditulis, berarti nilainya adalah 1. Berarti min 1 ditambah min 1 hasilnya adalah min 2. Nah, berarti di sini yang dalam akarnya berarti akar 15. Ditambah 5. 5 dari mana? Dari akar 25. Dan di sini 3 dikurang 2 akar 15 ditambah 5. Nah, di sini yang punya akar hanya min 2 akar 15 saja. Berarti di sini tidak bisa kita operasikan untuk yang dalam tanda akar. Jadi yang kita bisa operasikan adalah 3 dengan 5. Sehingga bentuk akhirnya menjadi 8. Jadi 3 tambah 5 adalah 8. Kemudian akarnya karena tidak ada temannya berarti cukup kita tulis lagi menjadi min 2 akar 15. Oke, untuk pembagian. Nah, untuk pembagian juga sama di sini. Ada soal yang ini abaikan dulu. Kita lihat untuk nomor 1. Agar 24 dikali akar 6. Nah, di sini bisa kita lakukan langsung pembagiannya. Berarti kita rubah menjadi akar 24 dibagi akar 6. Berarti hasilnya adalah akar 4. Akar 4 hasilnya adalah 2. Oke, untuk yang B, 15 akar 12 dibagi oleh 3 akar 6. Maka di sini kita lakukan pembagiannya. 15 kita bagi dengan 3. Oke, ini. Kemudian yang di dalam akar berarti akar 12 dibagi 6. Berarti hasil akhirnya menjadi 15 bagi 3 adalah 5. Kemudian 12 dibagi 6 adalah 2. Berarti hasilnya 5 akar 2. Oke, untuk yang C, 2 akar 3 dikali 3 akar 5 dibagi oleh 12 akar 15. Nah, di sini kita selesaikan dulu operasinya. Di sini ada operasi perkalian, maka kita selesaikan dulu operasi perkaliannya. Sehingga di sini diperoleh 2 kali 3 adalah 6. Kemudian di sini yang di dalam akarnya berarti 3 kali 5 berarti akar 15. Dibagi oleh 12 akar 15. Nah, di sini sama-sama akar 15, berarti di sini tinggal 6 dibagi 12 dibagi akar 15 per 15. Berarti 6 per 12 adalah 1 per 2. 15 dibagi 15 adalah 1. Berarti di sini hasilnya akar 1 sehingga tidak ditulis. Hasil akhirnya berarti 1 per 2 atau setengah. Oke, berikutnya kita membahas tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Di sini dijelaskan bahwa notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dapat dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Di mana aturannya adalah A itu dia harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi angka nilai A ini ada di antara 1 dan 10. Oke, maksudnya bagaimana kita lihat ini. Untuk bilangan lebih atau sama dengan 10, maka di sini pangkat positif kita dengan memindahkan titik desimal ke kiri. Nah, kita lihat. Di sini misalkan ada 8.500.000.
maka dapat kita rubah menjadi di sini ada 8.500.000. Angkanya berapa? 85. Nah, 85 yang kurang dari 10 berarti 8,5. Nah, tinggal kita lihat ya gesernya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 1 juta. Berarti di sini kalau kita sederhanakan menjadi 8,5 kali 10 pangkat 6. Nah, kita lihat untuk yang kedua, ada 144 juta. Nah, di sini juga sama. Kita tinggal rubah saja. Angkanya berapa berarti yang ada di antara 1 dan 10? Berarti adalah 1,44. Nah, kemudian kita nolnya bergerak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini 1,44 kali 10 pangkat 8. Nah, kemudian untuk bilangan yang lebih kecil dari 1. Nah, di sini misalnya ada 0,000085. Nah, berarti kita tinggal rubah aja, berarti 8,5 kali 1 juta. Dari 1 juta lihat pergerakannya. Berarti di sini yang bergerak adalah dari angka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini 8,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, min ini diperoleh karena dia nilainya kurang dari 1. Nah, sama juga untuk yang ini, yang bawah. 0,00000144. Nah, di sini kita tinggal kasih koma saja. 1,44. Nah, setelah itu kita hitung pergeseran sampai angka 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sini hasilnya adalah 1,44 kali 10 pangkat min 8. Oke, di sini ada contoh. Nyatakan bentuk ilmiah berikut ini ke bentuk biasa. 2,6 kali 10 pangkat 5. Nah, berarti tinggal kita kalikan saja. Oke, kita lihat di sini. Berarti cara menghitungnya adalah kita tinggal hitung dari mulai angka di belakang koma. Di sini berarti dari 16. Ada berapa pangkatnya? Ada 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti untuk yang B, 0,16 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini juga sama tadi. Kita tinggal lihat pergeserannya. Pergeserannya berarti tinggal kita rubah. Di sini karena 0,16, sebenarnya ini bukan notasi ilmiah karena kurang dari 1 ya. Berarti di sini kita tinggal rubah menjadi 0,0016. Di sini adalah ada 3, di sini ada min 2, berarti ada 5 di belakang tanda koma. Oke, untuk nomor 2, oke, kita lihat cukup jelas saya rasa di sini. Tinggal kalian perhatikan pergeserannya, pelajari pergeserannya, sehingga kalian bisa pahami bagaimana cara menentukan pangkat dari masing-masing bilangan-bilangan ini. Oke, untuk nomor 3. Bagaimana kalau bentuknya dia merupakan perkalian? Kita lihat sini. 5 kali 10 pangkat 2 dikali 3 kali 10 pangkat 3. Maka seperti tadi. Yang di depan kita kalikan dulu, berarti 5 dikali 3. Nah, untuk yang berpangkatnya di sini karena sama-sama bilangan pokoknya 10, kita ingat pangkat bilangan pangkat yang bilangan pokoknya sama jika dikalikan, maka pangkatnya kita jumlah. Sehingga diperoleh sini 15 kali 10 pangkat 5. Nah, kemudian karena dalam bentuk notasi ilmiah ini angkanya harus kurang dari 10, maka 15 kita rubah menjadi 1,5. Jadi dia bergeser sebanyak 1 kali ke kiri. Sehingga pangkatnya di sini akan ditambah 1, berarti menjadi 1,5 kali 10 pangkat 6. Nah, yang B, 7,2 kali 4 kali 10 pangkat 5. Di sini 7,2 kita kalikan dengan 4. Kemudian untuk pangkatnya di sini 10 pangkat min 3 tambah 5. Sehingga diperoleh menjadi 28,8 kali 10 pangkat 2. Nah, di sini 28,8. Di sini kita geser komanya ke depan menjadi 2,88. Nah, kemudian pangkatnya kita tambah, berarti menjadi 10 pangkat 3. Nah, yang nomor C, 1,6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat 4.
Maka di sini kita bagi dulu yang ini 1,6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3 min 4. Nah, ini min 3 min 4 dari mana? Bilangan pangkat yang bilangan pokoknya sama, jika dibagi maka pangkatnya kita kurang, berarti menjadi min 3 dikurang 4, sehingga bentuk berikutnya menjadi 0,8 kali 10 pangkat min 7. Nah, 0,8 ini kan masih kurang dari 1, maka kita geser menjadi 8. Nah, karena tadi ada pergeseran, maka ininya menjadi 8 kali 10 pangkat min 8. Oke. Nah, sekarang kepada soal cerita. Kecepatan lambat cahaya di ruang vakum adalah 300 juta meter per second. Dalam bentuk matriks dapat ditulis dengan, tinggal kita ubah saja di sini. 300 juta berarti angka pokoknya adalah 3, kemudian pangkatnya tinggal kita hitung nolnya ada berapa pergeserannya. Di sini ada 8, berarti tinggal 10 pangkat 8, berarti hasil akhirnya menjadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, itu materi tentang bilangan operasi, bentuk akar, dan notasi ilmiah. Semoga kalian dapat pahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.